Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa hadir di masjid ini guna untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Khudh Aqidataka minal kitabillahi was sunnati as-sahihah, karya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya. Pada pertemuan yang pertama sudah sempat dibagikan PDF-nya. Jadi kalau misalkan ada yang belum dapat bisa mungkin minta tolong temannya untuk di-share. Ya. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana dijumpai di pamfletnya itu kita bahas harusnya syirik kecil. Tapi pada pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan pembahasan tentang syirik besar. Ya, kita akan menyelesaikan sedikit saja bagian dari syirik besar, kemudian kita lanjut ke syirik kecil. Nah, pembahasan ini sangat penting sekali, ya, karena ini bagian dari akidah Islam yang mana ya sangat disayangkan sekali banyak kemudian karena tidak belajar terjerumus pada perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Baik, pembahasan kali ini mengenai tentang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan. Ini persoalan yang bisa dikatakan sangat mendasar dalam akidah Islam. Ya. Bagi yang belum punya PDF-nya bisa minta temannya, bisa share atau yang pasti dicatat ya. Nanti ada beberapa tambahan dari apa yang tidak tercantum di PDF filenya tadi. Baik. Pembahasan ini ada di halaman 17 di PDF-nya, yang paling bawah sendiri. Halaman 17 paling bawah sendiri. Ma hukmul amali bil qawanin
al-mukhalifati lil Islam. Apa hukumnya mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam? Ini undang-undang yang menyelisihi Islam. Ya, jangan dipotong hanya undang-undangnya. Ini ada saling keterkaitannya, nggak boleh dipisah. Ya, undang-undang ada yang dibuat yang memang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, namun ada yang sengaja dibuat menyelisihi apa yang Allah turunkan baik di Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Nah, yang kita bahas yang menyelisihinya. Kalau misalkan ada undang-undang dibuat untuk kemaslahatan bersama, namun itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka pembahasannya beda dengan yang ada saat ini. Boleh nggak kita mengamalkan? Boleh. Misalkan apa? Peraturan lalu lintas. Harus memiliki SIM misalkan untuk bisa mengemudi. Kemudian harus mengenakan helm bagi yang mereka naik kendaraan roda 2 bermotor Atau misalkan ada peraturan berkaitan dengan lampu lalu lintas, traffic light. Maka yang seperti ini harus ditaati. Karena dibuat untuk kemaslahatan. Kalau tidak ditaati gimana? Justru kita yang mendapatkan dosa. Karena apa? Memudorotkan orang lain dan memudorotkan diri kita. Jangan dibilang nanti, oh ini aturan yang bikin bukan Allah, berarti boleh dilanggar. Tidak seperti itu. Baik. Ini sekilas saja. Saya lanjutkan lagi. Jawaban dari penulis kitab ini. Beliau menjawab, al-amalu bil qawanin al-mukhalifati lil Islam kufrun. Mengamalkan undang-undang yang menyelisih Islam adalah kekufuran. Idza ajazaha, apabila ia membolehkannya atau meyakini kebaikannya, awi pada salahiyataha. Kalau dia meyakini bahwasanya ada orang yang boleh membuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ini hukum yang diturunkan oleh Allah, dan dia meyakini bahwasanya hukum itu lebih baik daripada yang Allah turunkan, maka ini menjadi kafir. Ini termasuk ke dalam perbuatan syirkul akbar yang membatalkan keislaman seseorang. Ingat tadi yang menjadi garis bawah pokok bahasannya di sini adalah yang hukum yang dibuat oleh selain Allah, yang mana hukum tersebut menyelisih hukum yang telah Allah tetapkan. Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana mensikapi hukum tersebut dan orang yang membuat hukumnya. Yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu berhukum, ini manusia yang berhukum, dia mengambil hukum selain dengan hukum yang Allah tetapkan, yang mana hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalilnya apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan siapa saja yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ disebutkan, wa malam
tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama para pemimpin mereka, yakni kaum muslimin ini tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, ya, melainkan Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sini penulis kitab menunjukkan di antara akibatnya ketika, ya, manusia itu tidak memutuskan, ya, segala permasalahan yang ada pada diri mereka, tidak diputuskan dengan hukum Allah, maka yang terjadi apa? Permusuhan. Ya. Dan ini harusnya akan membuat kita menjadi lebih yakin lagi bahwasanya apa? Hukum yang paling baik, yang paling adil itu adalah hukum Allah. Ya. Kalau ada yang meyakini ada yang lebih adil daripada hukum Allah, maka dia kafir. Ya. Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Mengenai hal ini, ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, fattahakumu ila syar'illahi laisa li talabil adli faqat. Ya. Berhukum kepada syariat Allah itu bukan hanya untuk mengharapkan keadilan saja. Kita tahu bahwasanya hukum Allah itu adalah yang paling adil. Tidak ada lagi hukum yang lebih adil daripada hukum Allah. Ya. Wa innama huwa fid darajatil ula ta'abbudu lillah. Ya. Bahkan, ya, sesungguhnya yang namanya berhukum kepada hukum Allah itu merupakan derajat yang utama. Bahkan dia merupakan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun lillahi wahdah, dan ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa aqidah, dan ini termasuk bagian dari akidah atau keyakinan di dalam agama Islam. Faman ihtakama ila ghairi syar'illahi min sa'iril andimati wal qawaninal basyariyah, maka barang siapa yang dia berhukum kepada selain, ya, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dari, ya, macam-macam peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia, faqad ittakhadha wadi'iyya tilkal qawanin wal hakimina biha syuraka'a lillahi fi tasyri'i. Ketika seseorang dia telah menjadikan pembuat undang-undang, ya, yang bikinan manusia ini sebagai pengganti dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia telah menjadikan si pembuat undang-undang ini, ya, dengan apa yang dilakukannya itu, dia telah menjadikan pembuat undang-undang ini sebagai sekutu bagi Allah di dalam hal pensyariatan hukum. Sampai sini jelas, ya. Saya akan coba nerangkan pelan-pelan karena ini kalau cepat-cepat bahaya, ya. Baik. Yang pertama, ya, poinnya bahwasanya berhukum dengan hukum yang selain Allah turunkan, yang mana itu hukum tersebut bertentangan, ya, bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah perbuatan yang mengkonsekuensikan pelakunya menjadi murtad. Apabila dia, ya, catatannya, apabila dia meyakini bolehnya dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, atau dia meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih
baik daripada hukum Allah. Ya. Apakah semua orang yang kemudian berhukum selain hukum Allah itu dihukumi kafir? Tidak. Karena ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan permasalahan ini itu ada 3. Ya. Ada yang bawa mushaf atau di handphonenya bisa dibuka. Ya. Yang pertama tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Sudah. Yang ayat ke-44 tadi ya bunyinya waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun ya. Barang siapa yang dia yang memutuskan dengan apa yang selain Allah turunkan ya maka orang ini adalah orang yang kafir, mereka telah kafir. Nah, kemudian di ayat yang lainnya yakni di ayat 45 Surat Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun ya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Ada 2 di sini, ada hukumnya dia kafir atau yang kedua zalim. Kemudian yang ketiga itu ada di ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ada 3 hukum berkaitan dengan ini, ya. Dan kita tidak boleh salah dalam menghukuminya. Loh, yang benar yang mana? Semuanya benar tergantung kondisinya. Yang pertama ya, yang ayat ke-44 tadi ya. Seorang itu menjadi kafir kalau apa? Kalau dia meyakini ya, meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah. Ya. Atau dia meyakini bolehnya memilih. Kalau mau saya pakai hukum Allah, kalau saya mau pakai hukum yang selain yang Allah turunkan. Ya. Padahal dia tahu bahwasanya tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian untuk kasus yang berikutnya ya, pada ayat yang ke-45 waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Zalim ini tidak dihukumi sebagai orang yang kafir ya. Begitu juga dengan ayat yang ke-47 waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kondisinya ya, baik yang ayat ke-45 maupun ke-47 ini dia meyakini tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Akan tetapi dia memilih hukum selain hukum Allah ya, karena untuk memuaskan hawa nafsunya ya. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Namun dosa besar tersebut tidak melazimkan pelakunya keluar dari Islam. Harus dibedakan ya. Sama ketika orang melakukan zina ya. Dia berzina tapi tahu zina itu dilarang sama Allah, bukan berarti dia menghalalkan zina. Dia tetap mendapatkan dosa sekalipun tidak sampai menjadi kafir karena menghalalkannya ya. Jadi ada istihlal atau penghalalan, ini yang menjadi titik berat dalam pembahasan masalah ini. Nah, kalau yang fasik itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ya, contohnya ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum tentang larangan homoseksual. Ya.
Kemudian ada orang yang karena ada penyakit di dalam hatinya dan dia cenderung pada hukum tersebut. Misalkan dia hidup di suatu negara atau suatu wilayah yang membolehkan homoseksual, dia mengikuti undang-undang tersebut. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Ya. Dia memilih hukum yang bisa memperturutkan hawa nafsunya. Ya, ini namanya fasik hukumnya. Jadi dia berdosa besar. Tahu kalau homoseksual itu tidak boleh, dia masih meyakini perbuatan tersebut adalah dosa, tapi tetap dilakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kategori orang yang zalim. Ya. Ini ketika misalkan seorang penguasa, ya, dia meyakini hukum Allah yang paling adil, tidak ada lagi hukum yang lebih adil daripada itu. Tapi dia sengaja membuat hukum, ya, dan meyakininya bahwasanya apa? Saya itu nggak boleh bikin hukum selain hukum Allah. Dia tahu itu, dia dosa, tapi dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Ya, ada ilmunya, ada pengetahuannya, dia tahu itu nggak boleh, tapi tetap dilakukan seperti itu. Dia membuat hukum tandingan, ya, dari apa yang telah Allah tetapkan, misalkan apa, untuk memperkaya diri sendiri, ya, atau untuk bisa merampas hak orang lain. Nah, ini baru masuk ke dalam kategori zalim. Tapi ingat, kategori zalim ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Jangan nanti dipukul rata. Ya. Ini ada tafsil, ada perinciannya sebagaimana telah dibahas oleh para ulama. Ya. Jangan sampai kemudian kita mengikuti langkah-langkahnya orang-orang Khawarij, ya, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak boleh. Kalau tidak ada dalil, ya, bahwasanya dosa itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tetap tidak boleh dikafirkan. Dan yang paling utama, tujuan kita belajar di sini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, tapi apa? Untuk mewaspadai jangan sampai diri kita jatuh ke dalam kekafiran. Ya, nah, seperti itu. Nah, kekacauan yang terjadi tatkala ada orang yang tidak belajar permasalahan ini, kemudian memukul rata. Ya. Oh, nggak berhukum pada hukum Allah, kafir. Padahal harus dirinci. Ya. Dan kekafiran ini tidak serta-merta hanya berlaku pada penguasa yang bikin undang-undang. Kalau misalkan ada orang dia bukan penguasa, ya, tapi dia memilih hukum, ya, dia memilih hukum yang dibuat oleh penguasa, yang mana hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah, dia juga bisa kafir. Ya. Kalau dia tahu, ya, kalau dia tahu, kemudian dia tetap membolehkan itu tadi, dia meyakini bolehnya berhukum pada hukum selain hukum Allah, dan dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka ini bisa kafir. Ya. Contoh kasus, ada orang yang bersaudara laki-laki dan wanita, ini saudara kandung. Kemudian ada permasalahan waris. Dalam hukum Islam sudah ditetapkan bahwasanya laki-laki itu 2 bagian, sementara wanita itu 1 bagian. Nah, kemudian si wanitanya ini pengen supaya apa? Supaya dapat bagian yang lebih banyak. Misalkan ada negara yang mengatur bahwasanya warisnya dibagi rata, dia ikuti undang-undang itu. Nah, ini termasuk fasik, ya. Padahal dia tahu bahwasanya ketentuan Al-Quran seperti itu, ketentuan sunnah seperti itu, dia tetap melanggar supaya bisa mendapatkan bagian waris yang lebih banyak. Ya. Nah, kalau kemudian dia berkeyakinan
Saya boleh berhukum dengan ini. Ya. Ini menjadi kafir. Ya. Baik. Nah, itu sekilas mengenai berhukum kepada selain hukum yang Allah tetapkan. Ya. Nah, mengenai penjelasannya insya Allah akan kita bahas pada pembahasan kitab yang lainnya. Mungkin dalam kitab Nawaqidul Islam atau yang lainnya nanti setelah kita selesaikan pembahasan kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kemudian selanjutnya kaifa naruddu su'al asy-syaitan man khalaqallah. Bagaimana caranya kita menyangkal atau menangkal pertanyaan setan, siapakah yang menciptakan Allah? Nah, ini diantara waswas syaitan ya, yang menghampiri manusia. Tidak hanya para mu'alaf ya. Kadang-kadang orang-orang yang memang dia sudah mukallaf lama, bisa jadi dia dihantui atau didatangi dengan waswas yang seperti ini. Bagaimana caranya menjawabnya? Idza waswasa syaitanu li ahadikum hadas su'al falyasta'id billah. Apabila syaitan ya membisikkan waswas yang seperti itu ya kepada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ta'awud, mengucapkan ta'awud. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dalam surat Fusilat ya. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Wa 'allamana ar-rasul an narudda kaida syaitan wa naqul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami ya, agar ya untuk menangkal tipu daya syaitan tersebut dengan cara kita katakan ya, amantu billahi wa rasulihi ya, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad ya, Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad ya, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Itu bisa dicatat bacaannya tadi. Amantu billahi wa rasulihi. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tsummal yadful an yasarihi thalathan. Kemudian hendaklah ia meludah ke arah kiri 3 kali. Ya, meludahnya bukan seperti orang buang ludah, enggak, ringan saja, dan jangan memudaratkan orang yang di sebelahnya. Jangan sengaja nyari orang untuk diludahi, enggak. Ya, dengan meludah ringan aja. Nah, seperti ini. Sudah cukup. Seperti itu aja. Jangan sampai keluar ludahnya sampai memudaratkan temannya yang di sebelahnya.
wal yasta'id minasyaiton, dan hendaknya berlindung dari gangguan syaitan. Wal yantahi, kemudian apa? Diam. Ya, jangan kemudian bisikan syaitan itu dituruti, anggap aja nggak ada. Fa inna dzalika yudhibu anhu, ya, karena sesungguhnya cara yang demikian itu dapat menepisnya. Ya. Hadhihi khulasatul ahadits sahihati wa al-waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Ini merupakan ringkasan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ma huwa dhararus syirkil akbar, apakah bahaya dari perbuatan syirik besar? Apakah bahaya dari syirik besar? Asyirkul akbar yusabbibul khuluda finnar. Syirik besar itu ya mengakibatkan pelakunya itu kekal di neraka. Qala Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, yang dia berbuat kesyirikan kepada Allah, yakni yang dimaksud adalah syirik besar. Ya, ayat ini bermakna tentang syirik akbar, ya, syirik besar. Faqad harramallahu 'alil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya. Ya. Allah mengharamkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan ya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini maknanya adalah orang yang berbuat kesyirikan, bukan zalim yang mengambil haknya orang lain. Beda. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang datang, ya, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia berbuat kesyirikan kepadanya, ya, dengan satu, ya, kesyirikan saja, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian selanjutnya, hal yanfa'ul 'amalu ma'a syirki, apakah amalan itu bermanfaat, ya, tatkala disertai dengan kesyirikan. Ya, ketika seseorang beramal, amalnya bercampur dengan kesyirikan, apakah amalan tersebut bermanfaat? La yanfa'ul 'amalu ma'a syirki liqaulihi ta'ala 'anil anbiya. Ya. Amalan tersebut, ya, yang disertai dengan kesyirikan itu tidak bermanfaat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 88. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis qudsi, ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana a'na syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu.
Kata Allah apa? Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal, ya, yang dalam amal tersebut, ya, ia mensekutukan, ya, aku dengan yang selainnya, yakni dia selain beramal untuk Allah juga beramal untuk selain Allah. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Artinya apa? Amalannya nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Baik, di sini kita telah belajar. Jadi konsekuensi dari perbuatan syirik besar itu yang pertama membatalkan keislaman seseorang. Ya. Kemudian yang kedua apa? Dosanya tidak diampuni oleh Allah, ya, apabila orang tersebut meninggal dalam keadaan seperti itu, dia belum bertobat, ya. Yang mana ini akan menyebabkan orang tersebut kekal di neraka, ya. Kemudian yang ketiga, amalnya menjadi terhapus, sia-sia, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, ya. Ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan syirkul akbar dan dia belum bertobat sampai meninggal dunia, maka sholat yang dilakukan, puasa yang dilakukannya, ya, sedekah yang dilakukannya ini nggak ada nilainya. Nah, itu seputar syirkul akbar. Nah, sekarang kita lanjut kepada syirik kecil atau asyirkul asghar. Halaman 21 PDF-nya, ya. Asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Nah, ini disebut dengan syirik kecil, tapi jangan dipandang itu masalah yang kecil, ya. Sekecil-kecilnya syirik itu termasuk dalam dosa besar. Dan sama, Allah pun tidak mengampuni dosa tersebut kalau pelakunya ini, ya, sebelum meninggal dunia dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Hanya saja bedanya, kalau syirkul akbar ini membuat pelakunya kekal di neraka, kalau syirik kecil tidak. Syirik kecil tidak mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari Islam, dia tetap orang Islam, tapi orang Islam yang telah melakukan perbuatan dosa, ya, dosa besar. Ma huwa syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Ya, di situ penulis menyebutkan asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil itu adalah riya. Maksudnya di sini bukan definisi dari syirik kecil itu riya, enggak, ya. Tapi riya ini merupakan salah satu bentuk dari syirik kecil, ya. Definisi dari syirik kecil sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dhari'atun ila syirki. Segala sesuatu yang syariat itu telah melarangnya, ya. Yang mana, ya, hal tersebut, ya, merupakan apa? Dhari'atun ila syirkil akbar, pencegahan, ya, supaya seseorang itu tidak terjatuh pada perbuatan syirik
akbar. Wa wasilatu liwuqu'i fihi, dan perbuatan yang bisa menyampaikan ya seseorang itu terjatuh kepada perbuatan syirik akbar. Wa ja'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan, dan pada nas atau dalil-dalil syar'i itu disebut sebagai kesyirikan. Ya. Ada perbuatan yang disebutkan bahwasanya perbuatan itu syirik. Ya. Namun tidak masuk kepada cangkupan syirik akbar. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan perbuatan itu masuk ke dalam perbuatan syirik akbar, maka itu disebut sebagai syirik kecil. Ya. Contohnya ya yang disebutkan oleh penulis di sini adalah riya. Ya. Riya itu dia beramal, selain dia memang beramal untuk Allah, dia juga tujuannya supaya dipuji sama orang. Ya. Tapi apakah orang yang riya ini kemudian menjadi kafir? Tidak. Ya, tidak menjadi kafir, tapi dia termasuk orang yang telah melakukan dosa besar. Dan amalan yang bercampur dengan riya, ya, amalan yang bercampur dengan riya, maka amalan itu yang bercampur saja itu tidak diterima oleh Allah. Yang lainnya yang tidak bercampur dengan riya, ya, maka bisa jadi Allah terima amalan tersebut. Karena orang ini nggak keluar dari Islam, ya. Beda dengan pelaku syirkul akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mensekutukan Allah dengan satu apapun. Ini sudah kita bahas ketika membahas syarat diterimanya amal, ya, masih ingat. Dan seperti yang kemarin dibahas sama Ustaz Budi juga, ya. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama Arba'in Nawawi. Insyaallah ada pembahasannya. Ya. Jadi syarat diterimanya amal ada dua. Apa kemarin? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah. Yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya syirik kecil ini tidak bisa dianggap kecil, dan jangan kemudian meremehkan syirik kecil ini. Karena apa? Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan kita terjatuh dalam permasalahan ini. Ya, beliau SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguh hal yang paling aku khawatirkan, ya, atas diri kalian adalah kalian terjatuh dalam perbuatan syirik kecil. Ya. Nah, di sini disebutkan riya. Contoh dari syirik kecil itu tadi. Riya tatkala orang beramal, ya. Satu, dia niat untuk beramal memang untuk Allah, yang kedua dia niat untuk dipuji sama orang lain. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki pemuda misalkan, ya. Nah, dia pergi ke masjid mau sholat jamaah, memang niatnya seperti itu. Dari rumah memang dia mau sholat jamaah, misalkan sholat zuhur berjamaah. Nah,
Kemudian ini laki-laki mau melamar wanita. Dia lihat bapaknya wanita itu sholat di situ, pas di sebelahnya dia. Kemudian dia bagus-bagusin sholatnya. Nah ini, ya, dia membaguskan sholatnya bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari calon mertuanya. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Ya. Dan inilah penyakitnya orang-orang munafik. Ya, dulu, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu apa? Sholat subuh sama sholat isya berjamaah. Karena apa? Sholat subuh itu dilakukan di awal waktu ketika ghalash, ketika matahari itu belum terbit. Ya, fajar terbit tapi dalam keadaan masih gelap, sehingga apa, mereka itu tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, makanya orang-orang munafik ketika itu enggan untuk datang. Kenapa? Tidak bisa dilihat. Ya, mereka mendirikan sholat hanya untuk apa? Untuk dilihat orang lain. Ya. Ini diantara penyakitnya orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 143. Ya, Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Akan tetapi Allah lah yang menipu mereka. Mereka hendak menipu Allah tapi mereka tertipu dengan perbuatan tersebut. Wa idza qamu ila shalah, tatkala mereka berdiri untuk mengerjakan salat, qamu kusala, mereka salat berdirinya dalam keadaan malasan. Yura'unan nas, ya, mereka bermaksud supaya dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka tidak berzikir, ya, mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Ya, ini diantara ciri-cirinya orang-orang munafik. Hendaknya kita senantiasa mewaspadai, jangan sampai ada penyakit itu menjangkiti salah satu diantara kita. Ya. Nah, riya itu biasanya, ya, seringnya terjadi adalah ketika di muka umum. Ya, karena apa? Kalau kita sendirian nggak bisa riya, nggak bisa kemudian kita mengharapkan pujian orang lain. Di situ kita bisa mengecek kualitas kita beribadah, apakah terjangkiti penyakit riya ataukah tidak. Ya. Bagi yang laki-laki, ya, ketika dia sholat di masjid bagaimana? Ketika dia misalkan melakukan sholat sunnah, ya, tahajud misalkan di rumahnya bagaimana? Apakah memiliki kekhusyuan yang sama ataukah tidak? Ya. Kalau misalkan sholatnya di masjid itu bisa lebih khusyuk daripada ketika dia melakukan sholat sunnah, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Sering-seringlah untuk kemudian memperbaiki amal ibadah kita. Ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu mana di antara ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara tanda, di antara ciri hati seseorang yang sehat adalah dia lebih perhatian terhadap perbaikan amalnya dibandingkan dengan semangat dia untuk beramal itu sendiri. Ngerti maksudnya?
Jadi sholat tidak hanya sholat, tapi dia juga belajar bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia baguskan, mulai dari wudunya dia baguskan, dan terus berusaha untuk memperbaiki amalan tersebut. Ya. Ketika kita merasa bahwasanya amal kita itu belum tentu diterima sama Allah, ya, maka disinilah akan muncul semangat untuk senantiasa memperbaiki amal tersebut. Nah, kalau kita merasa amal kita ini masih perlu untuk diperbaiki, apa yang kemudian kita akan harapkan untuk riya di hadapan orang lain? Gak ada. Ya, karena kita fokusnya untuk memperbaiki amalan kita sendiri. Baik. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Wa minasyirkil azghar qaulur rajul, dan yang termasuk di dalam syirik kecil adalah perkataan seorang yang ketika berkata laulallahu wa fulanun aw ma sya'allahu wa syi'ta, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, atau ya Masya Allahu wa syi'ta, semua itu karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk ucapan yang berbahaya. Misalkan ya, ada seseorang ya, dia diterima ke dalam perusahaan, ya, perusahaan besar. Di situ ada temannya yang dia lihat berjasa, tolong dia supaya bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Kemudian dia mengucapkan itu, kalau tidak karena Allah dan karena kamu, saya tidak bisa masuk perusahaan ini. Ini tidak boleh. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Ini termasuk syirik kecil. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqulu masya Allahu wa sya'a fulanun. Janganlah kalian mengatakan ya, semua kehendaknya Allah dan kehendaknya fulan, kehendak seseorang. Walakin qulu, akan tapi katakan masya Allahu thumma sya'a fulan. Ya. Nah, ini beda. Ya. Masya Allahu thumma sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, yang pertama ya, Masya Allahu wa syi'ta, ini di tengahnya ada huruf waw yang menggabungkan tadi, ada huruf waw atof namanya. Ini menunjukkan kesetaraan antara Allah dengan manusia. Ini makanya tidak boleh. Kemudian diganti dengan kata summa. Ya, huruf summa ini menunjukkan tartib atau urutan yang berbeda. Ya, kelihatannya sepele tapi dosanya besar. Ya, selanjutnya yang termasuk dalam perbuatan syirik kecil,
Hal yajuzul halfu bi ghairillah, ya. Bolehkah bersumpah dengan selain nama Allah? Ya, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang bersumpah dengan nama selain Allah. La yajuzul halfu bi ghairillah, tidak boleh ya bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa rabbi la tub'atsun." Ya. Katakanlah, ya, demi Rabbku, ya, sekali-kalinya tidak, demi Rabbku sesungguhnya, ya, kalian itu akan dibangkitkan. Ya. Jadi bersumpah itu hanya dengan nama Allah, tidak boleh yang selainnya. Dan penegasan atas perbuatan tersebut juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, ya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Ya. Yang paling sering apa biasanya? Demi Allah terus disambungkan demi Rasulullah, tidak boleh. Ya. Ada orang yang seperti itu, ada. Ya, saya hanya mencontohkan jangan sampai seperti itu. Ya. Karena bersumpah hanya dengan nama Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya, "Man kana halifan," ya, barang siapa yang dia bersumpah, fal yahlif billah, hendaklah dia bersumpah atas nama Allah, au liyasmut, atau diam. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaihi. Nah, di sini disebutkan ada berapa tadi? Untuk syirik kecil, riya, kemudian berkata apa tadi, seandainya, kalau tidak karena Allah, seandainya, kalau tidak karena Allah dan karena fulan, atau karena kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah. Ini contohnya hanya disebutkan 3. Sebenarnya perbuatan syirik kecil ini juga masih banyak. Cuman yang sering terjadi adalah 3 ini, makanya dibahas. Baik. Nah, ini pembahasan syirik kecil sampai di sini. Kemudian yang tadi syirik besar sudah kita selesaikan. Yang harus senantiasa diingat, ya, perbedaan antara keduanya. Jangan sampai disamakan. Ya, karena apa? Secara definisinya berbeda, ya, makna syar'inya berbeda, dan itu berkaitan dengan hukumnya. Makanya ketika kita ditanya hukumnya, kita harus tahu makna syar'inya apa. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, ketika sudah disebutkan makna syar'inya syirkul akbar seperti ini, ya sudah. Dari situ baru kita bisa memutuskan hukumnya. Jangan sampai perbuatan syirik kecil kemudian dimasukkan ke dalam syirik besar. Ya, bisa berbahaya. Ya. Ingat perbedaannya apa tadi? Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sementara syirik kecil tidak. Ya. Kemudian yang kedua apa? Syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka. Ya. Sementara syirik kecil tidak.
Ya, dia memang dosa besar, tapi tidak mengkonsekuensikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya, kedua-duanya tidak diampuni kalau di dunia sebelum meninggal itu tidak bertaubat. Ya, sehingga kalau yang syirik besar ini dia menghapuskan seluruh amalan, tapi kalau yang syirik kecil dia menghapuskan amalan yang bercampur dengan syirik. Ya, bercampur dengan syirik kecil. Allah taala alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Subhanallah. Bagaimana hukumnya seorang hakim itu di suatu wilayah yang pidananya kan organisasi gitu ya, terus dia harus pakai undang-undang itu, gimana itu hakim itu? Ya, balik lagi ya, ini kaitannya dengan hukum yang berlaku di suatu negara dan bagaimana dengan sikap orang tersebut. Ya, sekarang ketika dia memutuskan dengan apa yang selain Allah turunkan, yang mana hukum tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Poinnya itu, Pak. Kalau nggak bertentangan, tidak ada masalah. Ya, Misalkan membunuh. ya, misalkan membunuh, ya harusnya kan dikisos. Sementara peraturan di sini tidak mengatur seperti itu, atau di negara lain juga tidak mengatur seperti itu. Ya, bagaimana? Dilihat keyakinannya dia. Kalau dia meyakini, ya, bahwasannya hukum Allah itu yang paling adil, dan dia memutuskan itu, ya karena mungkin ada peraturan yang memang dia harus menggunakan hukum itu, ya. Nah, dia tetap memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, sekalipun dia tahu hukum Allah itu yang paling adil, maka apa? Dia telah berbuat dosa besar. Kafir enggak? Enggak, karena dia meyakini yang paling adil hukum Allah. Ya, beda. Di sini titiknya ada di situ, keyakinannya, etikotnya. Maka tidak boleh kemudian kita langsung menghakimi. Jadi masalah takfir ini bukan pembahasan penuntut ilmu, apalagi yang level pemula. Ya, ini bahasanya para ulama yang sangat panjang ya pembahasannya ya. Jadi untuk masuk ke dalam bab takfir, ya seseorang tidak bisa dikafirkan kecuali apa? Telah memenuhi syarat dan juga mawani atau penghalang dari pengkafiran itu telah hilang. Apa saja syaratnya, apa saja penghalangnya? Nah, ini pembahasannya panjang. Ya, pembahasannya panjang dan kita tidak membahasnya di sini. Ya, Allah taala alam. Karena seperti tadi saya sampaikan, kalau ini tidak dipahami dengan benar, ya maka bisa terjerumus dalam firqah khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan perlu dipahami banyaknya kekacauan yang timbul di dunia, ya, penggulingan kekuasaan oleh mereka. Tidaklah mereka melakukan pergolakan, pemberontakan, ya, kecuali ya mereka kafirkan dulu penguasanya. Dengan sebab apa? Macam-macam. Ya, dikatakan zalim lah, dikatakan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal tidak sesederhana itu. Ya. Contoh misalkan ada sekelompok, ya, kelompok radikal bisa dikatakan seperti itu, ya, melakukan percobaan kudeta satu wilayah dengan alasan apa? Karena penguasanya menghalalkan riba. Misalkan karena apa? Karena banyak bank di situ. Dengan adanya bank-bank yang ribawi, ya, itu tidak serta-merta menandakan penguasa itu menghalalkan riba. Bagaimana bisa tahu? Ya harus dilihat dulu bagaimana keyakinan penguasa ini. Ya. Kalau seseorang itu dia melanggar ketetapannya Allah karena dia jahil, dia nggak tahu tentang hukum Allah, atau dia salah menerima informasi, maka tidak boleh dikafirkan. Ya, nah ini sebagaimana penjelasan dari para
ulama. Dan ini yang kita prihatin ya. Banyak yang kemudian anak-anak muda yang punya semangat yang tinggi namun tidak disertai dengan ilmu yang mumpuni, akhirnya apa? Terjadilah yang namanya kekacauan di mana-mana. Ya, aksi terorisme, ya, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Ya karena nggak memahami seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan penguasanya itu dia sudah tahu yang paling adil, yang paling baik itu adalah hukum Allah. Kemudian dia bikin hukum yang mana kemudian dia meyakini hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, baru ini yang dikafirkan. Dari mana bisa tahu seperti itu? Bisakah seorang penuntut ilmu yang pemula mengetahui hal tersebut? Tidak bisa, kecuali ulama. Ya, ini penting sekali untuk disampaikan. Ya, makanya tadi kami membawa isu ini. Kemudian masalah berhukum dengan hukum Allah ini, ya. Tadi kita sudah sampaikan dalilnya. Kita sekarang belajar wajhu dalalah, sisi pendalilannya. Kenapa kok menjadi haram? Kenapa kok menjadi perbuatan tersebut mengeluarkan pelakunya dari Islam? Ya. Kita harus tahu. Ya, saya akan bacakan ringkasan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Nubdatu fil Aqidatil Islamiyah. Ya. Beliau berkata, wa amrur rabbi subhanahu syamilun lil amril kauni wasyar'i. Ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, dia mencangkup ya segala urusan baik yang bersifat kauni dan syar'i. Ya. Ketetapan Allah ada yang berupa ketetapan kauni yang tidak bisa kita hindari. Ya, seperti apa? Kita diciptakan dalam jenis kelamin laki-laki atau wanita. Ya, kita lahir dari rahim seorang ibu, namanya siapa? Ini sudah ditentukan sama Allah yang nggak bisa berubah. Ya. Dan ini dipaksa, mau nggak mau dia harus terima. Ya. Kemudian apalagi seperti misalkan daun yang jatuh dari pohonnya, ya itu sudah Allah atur. Ya, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, ya. Dan juga ketetapan yang sifatnya syar'i. Ya, seseorang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Dia harus melakukan sholat 5 waktu. Ya, dia harus melakukan puasa Ramadan. Ini ketetapan Allah yang sifatnya syar'i. Ya. Fakama annahu mudabbirul kaunil qadi fihi bima yuridu hasaba ma taqtadihi hikmatuh. Maka sebagaimana ya, dia adalah pengatur alam semesta yang memutuskan di dalamnya apa yang dia kehendaki sesuai dengan konsekuensi dan hikmahnya. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur segala urusan yang ada di dalamnya dan juga hukum-hukum syar'inya. Fahuwa kadzalikal hakimu fihi bi syar'il ibadati wa ahkamil muamalat. Ya, maka begitu juga dia juga adalah yang memutuskan perkara di dalamnya dengan mensyariatkan berbagai ibadah dan hukum-hukum muamalah antar sesama manusia. Hasaba ma taqtadhihi hikmatuhu, sesuai dengan konsekuensi dari
hikmahnya. Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadati aw hakiman fil muamalati faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiqil iman. Maka barang siapa yang menjadikan siapapun di samping Allah sebagai pembuat syariat dalam ibadah atau pemutus hukum dalam masalah muamalah antar sesama manusia, maka dia telah berbuat syirik kepadanya dan tidak merealisasikan iman. Ya. Kalau Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Kemudian Allah membuat hukum supaya apa? Supaya terjadi tatanan yang baik dalam dunia itu. Allah utus para nabi dan rasul. Nah, kemudian ketika orang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah merusak tatanan ini. Ya. Dan ingatlah, ya, bahwasanya di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh ahli kitab adalah mereka berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Dan Rasulullah SAW menyebutnya itu sebagai peribadatan. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ini orang-orang ahlul kitab ini menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka itu sebagai arbab. Arbab itu jamak dari rob. Ya. Min dunillah, rob selain Allah. Ya. Nah, kemudian ada seseorang sahabat Nabi SAW yang dulunya beragama Nasrani, namanya Adi bin Hatim, protes sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami itu tidak menyembah, tidak beribadah kepada rahib-rahib itu, tidak menyembah kepada pendeta-pendeta itu. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaysa yuhalluna lakum ma harramallah fatahallunahu." Bukankah, ya, ketika mereka itu menghalalkan, ya, sesuatu bagi kalian yang Allah telah haramkan perkara tersebut, fatahallunahu, kemudian kalian ikut-ikut menghalalkannya, ya, padahal sudah diharamkan sama Allah. Wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka itu juga mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Fatuharrimunahu, kemudian kalian pun juga ikut mengharamkannya. Ya. Qal, maka Adi bin Hatim tadi menjawab, bala, benar Rasul. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum. Nah, inilah bentuk peribadatan mereka kepada rahib-rahib itu. Ya. Jadi ketika seseorang mentaati hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, dia telah menyembah kepada selain Allah SWT. Itu makanya dihukumi menjadi perkara syirik besar. Ya. Mungkin seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, ada bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, padahal seringnya hasil itu kan Allah yang tentukan. Usahanya sudah mati-matian. Yaitu menafikan takdir. Ya. Segala sesuatu tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk perkara hasil kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada firqah namanya Qadariyah yang mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu yang terwujud itu adalah berdasarkan usaha mereka sendiri.
Ini namanya firqah qadariyah yang mereka mengingkari takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah takdir ada dua firqah besar yang menyimpang, di antaranya qadariyah dan jabriyah. Ya, adapun jabriyah maka mereka tidak berikhtiar dan menganggap segala sesuatu semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, mereka itu seperti apa? Ibarat daun yang ditiup angin. Atau apa biasanya bahasanya? Wayang yang dimainkan sama dalang. Ya. Sehingga apa? Ya, mereka tidak mau mengambil ikhtiar, nggak mau usaha. Ya, udah pokoknya pasrah sama Allah. Nah ini dua-duanya sama-sama menyimpang. Ya, sama-sama termasuk dalam firqah sesat. Ya, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau malu bisa ditulis. Ya, ibu-ibu bisa ditulis, mungkin bisa di WA ke grup atau gimana nanti disampaikan sama Ko Angga. Silakan. Nah, Iswa. Gimana Pak? Mungkin bisa diulangi lagi. Ya. Ya. Ya, riswah ini masuk dalam kategori dosa besar karena ada ancaman yang jelas di situ adalah diancam dengan neraka ya. Ya, hadisnya seperti itu. Bagaimana cara taubatnya? Ya. Ini berkaitan dengan haknya Allah dan juga haknya makhluk. Ya. Riswah ini bisa jadi nggak hanya sekedar dia menerima riswah itu yang bermasalah, namun dampak dari riswah itu juga bisa mendolimi haknya orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang berkaitan dengan haknya orang lain yang terdolimi, ya dia harus minta maaf sama orang yang didoliminya itu tadi. Ya. Menghalalkan apa yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Jadi nggak hanya sekedar taubat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia minta untuk dihalalkan sama orang yang didoliminya tadi. Ya. Allah taala a'lam. Ini seperti itu ya. Ada lagi? Ya. Kirim doa. Kirim doa untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya. Orang tuanya nggak sholat. Sama sekali nggak sholat. Bolong-bolong sholatnya. Ya. Jadi yang pertama, masalah hukum meninggalkan sholatnya memang ada khilaf di antara para ulama. Ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya meninggalkan sholat itu dihukumi sebagai seorang yang telah kafir atau keluar dari agama Islam. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu ladzi bainana wa bainahum shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Pembatas perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir.
Dan di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya. Adapun ulama yang lainnya seperti misalkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir sampai orang tersebut meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Mengerti maksudnya ya, bedanya ya. Ya. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu kafir. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, ya otomatis ya orang tuanya ya telah kafir. Ya. Tapi gini, manusia itu hanya menghukumi sesuai dengan dohirnya saja, ya kan? Kita nggak tahu apakah selama hidupnya ya orang tersebut sudah bertobat atau enggak, kan kita nggak tahu. Ya. Jadi yang ditetapkan dari hukum ini itu menurut para ulama itu apa? Masalah mendoakan. Kalau misalkan memang ketahuan ya, dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu tadi, tidak boleh didoakan. Kemudian apa? Pengurusan jenazah ya. Dia tidak wajib untuk kemudian dimandikan, dikafankan, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin ya. Hanya itu saja sih yang saya tahu di kitab-kitabnya para ulama. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau memang ketahuan ya memang benar dia menolak kewajiban sholat 5 waktu ini, maka tidak boleh didoakan ya, seperti itu. Jadi enggak kemudian kita sampai bersedekah kemudian bagaimana caranya supaya kirim doa, enggak, karena didoakan saja sudah tidak boleh ya. Ya kalau memang seperti itu ya sudah dijatuhi hukumnya kafir gitu. Adapun masalah di kuburnya nanti ya, apakah Allah menerima taubatnya ya, apakah memang kekal di neraka, itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita tidak tahu, tidak ada nas yang datang berkaitan dengan permasalahan tersebut ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang itu tadi tidak sholat dan kita tahu etikotnya, keyakinan orang itu memang menganggap sholat itu tidak wajib, sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya itu kafir. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan orang ini sholat tapi kadang nggak sholat, bolong-bolong karena males ya. Nah ini memang ada khilaf di antara para ulama ya. Ataupun saya lebih memilih pendapat yang mengkonsekuensikan orang tersebut kafir, karena jelasnya nas yang ada dan tidak ada pengecualian dalam permasalahan tersebut ya. Kalau panjenengan milih pendapat ulama yang belum kafir ya, nggak kafir, ya nggak ada masalah. Cuman di sini saya menyampaikan sesuai dalil dan kapasitas keilmuan saya. Allah Ta'ala. Itu ya. Ya, kalau sudah ya, saya tutup dengan sedikit nasihat. Tadi kita selesai dalam membahas syirkul akbar dan syirkul asghar ya, syirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Namun yang harus kita sadari ya, ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Ada yang tahu dosa apa itu?
Dibuka surat Al-A'raf ayat 33. Sudah ketemu surat Al-A'raf 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, ya Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi. Kemudian perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang kamu tidak mengetahui. Di sini ada berapa yang Allah haramkan? Yang pertama, perbuatan keji. Ya. Terus apa lagi? Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Kemudian apa? Mempersekutukan Allah. Kemudian apa? Membicarakan tentang Allah yang kamu tidak ketahui. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan ini urut-urutan dosa besar, namun urut-urutannya dibalik. Yang paling besar dosanya disebutkan oleh beliau adalah berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Nah, ini berkaitan dengan panjenengan sekalian yang mungkin baru masuk Islam. Maka saran saya adalah banyak-banyak untuk belajar dan menahan diri untuk berkata-kata tentang Allah yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya, karena ini dosa besar. Ya. Jangan buru-buru untuk kemudian cari popularitas. Ya. Mungkin diustadkan atau diustadakan, jangan, belajar dulu, karena dosanya besar. Ya. Ini yang membuat kami di sini merasa sedih. Ya. Ada beberapa di antara mu'alaf yang mereka berdakwah padahal mereka tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Ketika dihadapkan dengan permasalahan halal haram, bingung. Disebutkan sesuatu itu hukumnya haram, dia malah menangis dan membela mati-matian bahwasanya itu adalah halal. Ini berbahaya. Maka penting di sini untuk kita senantiasa belajar, ya, belajar dan beramal. Sibukkan diri dengan itu aja. Ya. Jangan menyibukkan diri dengan yang lainnya, apalagi tidak bermanfaat bagi kita. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.